memang dari pasokan ini mungkin tidak akan terlalu bermasalah karena permintaannya juga turun selama libur Idul Fitri ini. Tapi bagaimana dari segi gangguan? Tadi Bapak sudah sampaikan faktor-faktor apa yang memungkinkan terjadinya gangguan. Lalu elemen-elemen apa lagi yang mungkin harus disiapkan selain masalah di luar masalah cuaca? Di luar masalah cuaca, yang pertama tadi adalah bagaimana kesiapan dari energi primer ya. Karena pembangkit membutuhkan energi primer yang baik. Nah, saat ini kita sudah menyiapkan seluruh energi primer dari pembangkit itu dengan hari operasi sekitar 20 hari. Sehingga apapun yang terjadi karena misalkan cuaca buruk tidak bisa kapal mendarat untuk membawa batu bara atau BBM itu cukup. Nah, di sisi lain adalah bagaimana kita juga memastikan bahwa tempat-tempat penting itu manage dengan baik. Misalkan seperti masjid, kemudian juga tempat-tempat wisata, itu sudah kita backup dengan sistem yang berlapis. Baik, lalu bagaimana cara memprediksi konsumsi listrik di periode Lebaran yang mungkin juga sudah diperhitungkan PLN berdasarkan dengan catatan historikal? Ya, listrik adalah produksi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Karena listrik ini tidak bisa di-storage seperti misalkan yang lain. Listrik dibangkitkan ketika dia dibutuhkan. Nah, untuk itu maka dia harus dipastikan dengan cara yang baik. Artinya kita pertama harus melakukan forecasting. Ya, kita harus melakukan forecasting kira-kira pola pemakaian listrik ini seperti apa. Karena hari raya itu akan berbeda dengan hari biasa. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa industri-industri akan tutup, bisnis-bisnis akan tutup. Nah, kita akan harus memastikan perencanaannya seperti apa masyarakat akan menggunakan. Seperti apa masyarakat akan berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain dikarenakan mudik. Yang tadinya mungkin beban akan ada di perkotaan, itu akan pindah dia di tempat-tempat mudik atau tempat-tempat wisata. Itu harus bisa kita prediksi dengan baik. Nah, kita mempunyai statistik seperti apa perubahan itu, dan kemudian dari situ kita memforecast kira-kira nanti akan terjadi apa. Rata-rata secara total beban akan turun. Jadi seperti sudah disampaikan selama periode siaga beban hanya sekitar 45 giga dengan daya mampu pasok 67 giga. Nah, nanti di hari raya itu beban akan turun lebih drastis, dia hanya sekitar 33 giga. Nah, dikarenakan pada hari raya hampir seluruh kegiatan ekonomi tidak berlangsung. Nah, pada saat itu sistem pengendalian juga dilakukan secara khusus. Jadi seperti itu. Baik, tapi perkiraan yang menjadi puncak di saat beban ini paling banyak itu akan ada di kapan Pak periodenya selama libur Idul Fitri ini? Selama libur Idul Fitri untuk tertinggi ya sebelum libur. Jadi sebelum kita kan masa siaga dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 11 ya. Mulai libur itu tanggal 28 sampai tanggal 8. Nah, antara tanggal 17 sampai tanggal 28 inilah yang beban tertinggi masih terjadi karena masih adanya kegiatan ekonomi. Nah, kemudian nanti akan mulai tumbuh lagi setelah tanggal 8 sampai tanggal 11. Sedangkan di periode tanggal 28 sampai dengan tanggal 8 itu beban cenderung turun. Dan yang terendah adalah pada saat Idul Fitri. Pada tanggal 31 itu adalah beban yang paling rendah. Tadi kalau dari 45 giga tadi turun sampai ke level 33 giga. Nah, kemudian beban kembali naik lagi karena orang sudah mulai kembali beraktivitas. Baik, khusus untuk listrik rumah tangga, apakah ada kenaikan yang signifikan di periode liburan ini? Di periode liburan tidak signifikan dikarenakan tadi sebagian besar rumah tangga juga melakukan mudik ya, melakukan mudik. Nah, kemudian yang berubah adalah di titik-titik tertentu aja. Jadi tempat-tempat mudik tadi, nah itu yang berubah. Nah, bahkan rumah tangga itu karena ada sebagian yang pindah ke tempat wisata yang mungkin menempati hotel,
Nah, ini yang membuat rumah tangga itu sedikit mungkin akan turun. Baik, kalau berdasarkan sebarannya, di daerah mana ini yang bebannya paling tinggi selama periode Idul Fitri ini? Yang beban paling tinggi adalah tempat-tempat mudik ya. Kalau kita biasanya Jawa Tengah gitu ya, itu tempat mudik, kemudian juga tempat-tempat wisata.